down, I know you got me, baby. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa dulu ya, yang dipimpin oleh ketua kelas. Oke, terima kasih kepada ketua kelas. Ibu absen dulu. Ada yang absen hari ini, nak? Oke, semuanya hadir ya. Oke. Tapi sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita, tolong anak-anak bayangin deh, kalau di jalan raya itu tidak ada lampu merah, tidak ada polisi, apa yang akan terjadi? Siapa yang tahu? Iya, pasti macet dan bahaya kan? Nah, begitu juga di dalam masyarakat. Kita butuh aturan supaya hidup kita aman dan damai. Aturan itulah yang disebut dengan norma. Hari ini kita akan belajar tentang norma. Judul materi kita pada hari ini yaitu norma dalam masyarakat. Apa itu norma? Jadi norma itu aturan atau pedoman yang mengatur tingkah laku kita supaya kita hidup menjadi rapi, aman, dan tertib. Nah, materi ini berkaitan dengan tata tertib sekolah yang kalian patuhi dan juga aturan bergaul dengan teman. Materi ini berkaitan dengan tata tertib sekolah yang kalian patuhi dan juga aturan bergaul dengan teman. Ada 4 norma, yaitu mengatur tingkah laku, menciptakan ketertiban, menjaga hubungan baik, mencegah konflik. Dan jenis norma ada 4 urutannya, yaitu norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saat kita berjalan di jalan raya, berbicara dengan orang tua atau beribadah, itu semua menggunakan norma. Hari ini tujuannya supaya kalian bisa menjelaskan pengertian, macam-macam, dan contoh norma dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baiklah, kita bahas satu persatu urutannya ya. 1. Pengertian norma. Yang kedua, tujuan norma. Yang ketiga, macam-macam norma, yaitu agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Oke, baiklah, selanjutnya kita masuk ke norma agama. Apa itu yang dimaksud dengan norma agama? Norma agama adalah aturan dari ajaran Tuhan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, contohnya seperti apa? Iya, rajin beribadah. Apalagi? Berdoa sebelum makan. Apalagi? Iya, menjauhi perbuatan yang dilarang oleh agama. Ya? Baiklah, selanjutnya kita masuk ke norma kesusilaan. Apa itu yang dimaksud dengan norma kesusilaan? Norma kesusilaan adalah aturan yang berasal dari hati nurani tentang baik dan buruk. Contohnya itu seperti apa? Iya, selalu berkata jujur. Apalagi? Iya, menolong sesama yang membutuhkan. Apalagi? Tidak melakukan penipuan ataupun kecurangan. Selanjutnya kita masuk ke norma kesopanan. Nah, apa itu yang dimaksud dengan norma kesopanan? Nah, norma kesopanan itu adalah aturan yang berasal dari istiadat dan kebiasaan kita. Nah, contohnya itu seperti apa? Iya, mengucapkan salam kepada orang yang lain ya. Apalagi? Menghormati orang yang lebih tua. Iya, apalagi? Iya, berbicara dengan sopan. Oke, baiklah. Selanjutnya kita masuk ke norma hukum. Nah, apa itu yang dimaksud dengan norma hukum? Ya, norma hukum adalah peraturan resmi negara yang bersifat mengikat dan memaksa.
dilengkapi sanksi untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kepastian dalam masyarakat. Nah, contohnya itu seperti apa? Ia mematuhi rambu lalu lintas, apalagi ia tidak mencuri ataupun berkelahi, dan membayar pajak dengan tepat waktu ya. Akan perhatikan slide PPT-nya, perhatikan gambar dan tulisan di layar. Di sini sudah saya rangkum semua materi supaya mudah dipahami. Lihat gambar-gambarnya, menarik kan? Ada gambar orang berdoa, ada lampu lalu lintas, jadi mudah kita bayangkan contoh-contohnya, iya kan? Coba siapa yang mau maju sebentar menunjuk gambar yang termasuk norma kesopanan? Ayo, siapa yang berani? Oke, terima kasih, bagus. Nah, sekarang coba kalian sebutkan satu contoh norma hukum selain yang ada di gambar. Ayo tunjuk tangan. Oh, begitu pendapatmu. Wah, ide yang sangat bagus dan kreatif. Nah, terima kasih ya. Wah, semangat kalian luar biasa ya hari ini. Pintar-pintar semua. Ibu sangat senang. Sebelum kita lanjut, Ibu tanya dulu ya. Kalau ada yang berkata jujur, itu termasuk norma apa? Ayo, siapa yang tahu? Iya, betul, itu norma kesusilaan ya. Untuk memastikan kalian paham, coba jawab soal singkat ini ya. Sebutkan 2 contoh norma agama. Nah, jadi kesimpulannya apa? Iya betul, norma itu aturan biar hidup kita menjadi rukun. Dan juga ada 4 norma, yaitu norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Semua itu penting ya anak-anak. Oke anak-anak, sampai sini apakah sudah paham? Oke, Ibu harap kalian semua paham ya. Oke, adapun kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat untuk menciptakan ketertiban, keteraturan, dan keharmonisan. Nah, norma terdiri dari beberapa jenis yaitu norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Nah, contoh norma dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari dan mencerminkan karakter serta sikap setiap individu. Untuk tugas di rumah, coba tuliskan ya. Amatilah lingkunganmu, tuliskan 3 contoh pelaksanaan norma yang kamu lihat di rumah atau di jalan. Ya, besok dikumpul. Siapa yang tidak siap, Ibu hukum besok ya. Baiklah, cukup sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh Bella. Oke, terima kasih untuk Bella. Selamat siang.